Dani ini tuh langsung kaget karena dia ngeliat ya tubuhnya Mbah Warto itu udah terbaring dengan keadaan yang udah mulai membusuk gitu ya. Tapi yang paling ngerinya, hey guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini aku akan ceritain ke kalian sebuah cerita atau sebuah kisah ya yang dikirim dari salah satu Rescripers yang menurut aku ini kisahnya serem banget sih. Karena dia menceritakan secara detail, jadi aku bener-bener ngebayangin gimana ceritanya dan menurut aku ini cerita serem banget gitu loh. Dan aku pun memang bener-bener ngebayangin itu sampai merinding sih dengan ceritanya. Jadi karena aku merinding, kalian juga harus merinding, kalian juga harus ngebayangin kayak gimana ceritanya. Oke lah, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, suka dengan cerita-cerita beginian, kalian bisa join aja dengan kita-kita di sini para Rescripers pastinya, dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya. Karena di sini kita bakal terus update konten-konten horor ya, dari cerita horor dan cerita Rescripers seminggu 2 kali gitu ya aku usahain. Oke lah, kita mulai aja ceritanya. Siapkan minuman dan cemilan kalian, cari posisi senyaman mungkin gitu ya, dan redupkan juga lampunya. Kita mulai kisahnya. Ini kisah yang dialami Dani yang terjadi di desanya, yang mana kejadian ini tuh dulu emang sempat menghebohkan seluruh warga yang ada di desanya gitu loh. Dan katanya juga seluruh warga di sana ya itu emang tahu lah dengan kejadian ini gitu ya. Mungkin warga di sana itu sampai sekarang masih ingat gitu ya dengan kejadian ini. Dan ini kejadiannya udah lumayan lama ya, yang terjadi itu sekitaran tahun 2007-an. Dan soal desanya juga, di sini Dani ini nggak mau nyebutin nama desanya gitu loh. Karena di ceritanya ini emang ada beberapa poin cerita gitu ya, yang seolah itu kayak menjelekkan warga desa di sana. Tapi di sini Dani ini sama sekali nggak ngada-ngada gitu ya. Jadi di sini dia ini tetap menceritakan dari apa yang dia saksikan secara langsung saat itu gitu loh. Jadi di sini nggak ada yang ditambah-tambahkan dan nggak ada yang dikurangi. Paling ada yang dikurangi mungkin itu beberapa cerita yang nggak penting katanya, itu baru dikurangin gitu ya. Dan dia juga di sini berpesan gitu ya, sebelum dia menceritakan kisah ini dia berpesan untuk nama aslinya itu disamarkan gitu loh sebagai Dani. Nah, jadi nama Dani ini itu bukan nama asli ya. Jadi itu nama samaran gitu. Nah, tujuannya ya biar dia ini tuh lebih leluasa aja gitu ya menceritakan kisahnya, biar dia itu bisa lebih transparan gitu loh untuk menceritakan kisahnya ini. Dan dia juga itu berpendapat gitu ya, karena sebenarnya masalah ini tuh ada kaitannya dengan masalah antara manusia dan manusia. Jadi biasanya kalau masalah begituan ya itu pasti ada perspektif pandangan gitu loh. Misalnya orang A nganggapnya kayak gini dan orang B nganggapnya kayak gitu. Jadi Dani ini tetap dengan perspektif pandangan dia gitu ya. Karena dia juga yakin ya mungkin nantinya katanya ya, mungkin ada dari salah satu warga desanya juga yang nonton ini, yang tahu juga cerita ini yang diceritakan dengan Dani ini. Mungkin dia punya perspektif pandangan yang lain soal kejadian ini. Ya dia cuman bilang ya mungkin itu hanya beda pandangan aja gitu. Tapi di sini dia tetap berfokus dengan apa yang dia saksikan secara langsung. Dia pun cuman menceritakan itu dari perspektif pandangan dia. Jadi soal kisahnya ini terjadinya itu saat Dani ini masa-masa remaja gitu ya. Dia ini baru tamat SMP. Tapi saat itu Dani ini udah nggak sekolah lagi, karena setelah tamat SMP Dani ini emang fokus ngebantuin bapaknya sebagai petani karet di desanya. Dan soal desanya yang katanya ya jarak desanya ini dengan kota itu cukup jauh gitu ya. Jadi bisa dibilang ini kayak desa pedalaman juga atau kayak gimana aku nggak tahu gitu ya. Yang pasti itu jaraknya cukup jauh dari kota. Tapi desanya ini terbilang desa yang cukup makmur ya, karena kebanyakan warga di sana itu emang ya secara perekonomian itu udah terbilang bagus, karena hasil pertanian di sana itu emang bagus-bagus gitu loh, terutama itu karet gitu ya, pertanian karet itu kayak profesinya bapaknya si Dani ini. Nah jadi karena itulah banyak warga di sana gitu ya, terutama laki. Nah kayak teman-temannya Dani itu biasanya setelah tamat SMP mereka ini nggak ngelanjutin lagi ke SMA gitu, tapi mereka ini lebih fokus buat
berprofesi sebagai petani karet di sana ya. Jadi itu hal yang biasa gitu ya. Tapi tetap aja gitu loh, ada yang tetap melanjutkan pendidikannya ke SMA. Tapi soal kemakmurannya itu hanya dirasakan dengan warga-warga yang punya lahan pertanian sendiri gitu ya. Jadi untuk warga yang nggak punya lahan pertanian sendiri ya kerjanya itu hanya sebagai ngebantuin petani gitu, atau ngebantuin petani yang punya lahan gitu, yang gajinya itu katanya ya secukupnya gitu loh. Tapi ada juga orang yang warga di sana gitu ya yang nggak punya lahan, itu emang sama sekali nggak punya pekerjaan. Salah satu warga desanya yang nggak punya pekerjaan sama sekali itu seorang lelaki tua yang bernama Mbah Warto gitu ya. Mereka manggilnya itu Mbah, tapi Warto itu udah nama samaran gitu ya. Di cerita ini ya sebut aja Mbah Warto. Nah jadi Mbah Warto ini itu emang sama sekali nggak punya pekerjaan. Dia ini emang tetangga dekatnya Dani, karena rumahnya Mbah Warto ini nggak terlalu jauh gitu ya dengan rumahnya Dani, karena rumahnya itu cuma ada di belakang rumahnya Dani gitu loh. Jadi Mbah Warto ini cuma tinggal di rumah kecil, dia itu tinggal di sana itu cuma sendiri aja. Selain tinggal sendiri ya, kehidupan Mbah Warto juga itu emang sangat menyedihkan karena emang serba keterbatasan gitu loh. Nah, jadi Mbah Warto ini juga itu sebenarnya punya istri, tapi dia ini udah lama banget gitu ya, sekitaran puluhan tahun yang lalu dia ini udah ditinggal pergi gitu loh, dan istrinya yang nggak tahu kemana. Dan Mbah Warto juga itu sebenarnya punya satu anak, yang mana nama anaknya ini Kang Joyo gitu ya. Jadi Kang Joyo ini saat itu udah masuk penjara karena Kang Joyo ini itu emang sering banget maling, yang mana yang dia malingin itu ayam dan bebek milik warga. Nah jadi dia ini emang udah sering kedapatan gitu ya maling ayam dan bebek. Tapi pas selalu kedapatan ya itu selalu masalahnya itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah tapi karena Kang Joyo ini nggak jera gitu ya, dia ini terus melakukan aksinya. Akhirnya Kang Jo ini tuh ketangkap basah dengan salah satu warga, yang mana saat itu Kang Jo ini langsung diamuk massa loh, yang mana itu kejadiannya subuh tuh. Dia ini diamuk massa karena semua warga udah kesel gitu ya dengan Kang Joyo. Akhirnya Kang Jo ini dibawa ke polsek, yang akhirnya ya dia ini masuk penjara gitu loh. Jadi karena ulahnya Kang Joyo, Mbah Warto pun itu kayak kena imbasnya gitu ya. Jadi karena itu Mbah Warto ini tuh emang selalu disudutkan warga gitu loh. Nah misalnya kayak di desa mereka itu ada acara gitu ya, mana di acara itu biasanya semua warga desa pada ngumpul, tapi cuman Mbah Warto lah yang nggak pernah ikut gitu loh. Tapi di sini dan ini juga nggak tahu secara pasti gitu ya, entah emang Mbah Wartonya yang nggak mau pergi atau emang Mbah Wartonya nggak diundang sama sekali gitu loh di acara warga. Karena emang ya bentukan dari Mbah Warto juga itu emang sangat menyedihkan, yang mana itu menggambarkan orang tua yang sama sekali nggak terurus gitu loh. Badannya yang kurus banget dan ngeluarin bau yang kurang enak juga gitu dari tubuhnya ya. Mungkin itu karena jarang mandi gitu ya, karena nggak terurus, makanya kayak gitu. Dan karena itu juga sampai banyak loh anak-anak di desa itu yang ngeledekin Mbah Warto tuh kayak orang gila. Tapi di sini Mbah Warto sebenarnya nggak gila ya, ya dia ini benar-benar waras gitu ya, tapi bentukannya aja yang sangat menyedihkan. Nah tapi yang paling menyedihkan ya itu soal makan, yang mana Mbah Warto ini kadang itu nggak makan sampai 2 hari loh, karena emang nggak ada yang ngasih dia makanan. Nah jadi ya Mbah Warto ini biasanya kalau makan itu dikasih gitu loh dengan tetangga-tetangganya yang masih peduli dengan dia. Itu pun kadang ada yang ngasih dan kadang enggak gitu. Jadi soal makannya itu emang tergantung dari tetangganya gitu loh. Yang sering ngebantuin Mbah Warto atau yang sering ngasih dia makan ya, itu salah satunya keluarga Dani ini juga, yaitu karena rumahnya yang emang deket banget gitu ya dengan rumahnya Mbah Warto. Tapi bukan cuma keluarga Dani, tapi ada beberapa tetangga lainnya yang juga peduli dengan keadaan Mbah Warto. Nah jadi Dani ini tuh emang sering gitu ya disuruh dengan ibunya untuk nganterin makanan ke rumahnya Mbah Warto. Tapi seringnya atau biasanya Mbah Warto sendirilah yang datang ke rumah, yang biasanya ngetuk pintu belakang untuk minta makan. Tapi bapak dan ibunya Dani juga itu sering kesel dengan Mbah Warto gitu loh. Karena Mbah Warto ini ya kadang-kadang dia ini emang punya sikap yang absurd. Nah misalnya ya kalau mereka lupa tutupin pintu belakang, Mbah Warto ini suka masuk ke rumah mereka itu tanpa izin dan langsung makan tuh kayak gitu. Jadi mereka ini sering kaget kan, tiba-tiba mereka udah ngelihat Mbah Warto udah ada di dalam rumahnya yang sedang makan. Bahkan Mbah Warto juga itu kadang mau masuk ke kamar mereka tanpa izin gitu loh. Jadi kan kaget kan ngelihat Mbah Warto tiba-tiba udah ada di dalam kamar. Tapi sebenarnya Mbah Warto nggak ngambil apapun ya. Dia ini cuman mau nyari makanan aja di situ. Nah, tapi karena jadi karena itu ya
Mbah Warto juga itu emang sering dimarah atau ditegur gitu loh dengan bapak dan ibunya Dani ini. Tapi itu cuman teguran aja gitu ya. Karena marahnya ya cuman marah di situ aja gitu loh. Tapi besoknya mereka ini tetap ngasih makan lagi kalau emang ada makanan lebih atau kayak gimana. Jadi Mbah Warto ini itu emang punya beberapa sikap aneh gitu ya. Jadi kalau emang orang asing ngelihat Mbah Warto ya pasti mereka itu mikirnya kalau Mbah Warto itu nggak sehat atau kayak gimana. Ya tapi mereka yang tetangganya Dani, ya Dani dan tetangganya gitu ya, mereka ini memang udah paham banget lah dengan semua sikapnya Mbah Warto ya, karena emang selalu mereka lihat gitu kan. Ya tapi tetap gitu, mereka ini pun kadang-kadang ya sering kesel gitu ya dengan tingkah lakunya Mbah Warto yang kadang-kadang itu emang nyebelin gitu loh. Tapi ya mereka ini sama sekali nggak pernah benci. Tapi sayangnya kebanyakan warga di desanya gitu ya, itu kebanyakan kesel dengan Mbah Warto. Ya karena itu tadi gitu loh. Jadi Mbah Warto ini tuh emang suka banget masuk ke rumah orang-orang itu tanpa izin gitu kan. Yang sebenarnya Mbah Warto ini cuman mau nyari makanan aja. Nah, tapi mereka mikirnya gitu ya, Mbah Warto ini tuh mau ngelakuin hal-hal yang aneh, misalnya kayak nyuri barang-barang yang berharga yang ada di rumah itu gitu loh ya, mereka mikirnya kayak gitu kan. Tapi menurut aku wajar juga sih, normal gitu ya kalau orang mikirnya kayak gitu karena emang masuk rumah tanpa izin gitu kan ya. Tapi sebenarnya Mbah Warto nggak kayak gitu, apalagi ya warga desa di sana itu mikirnya Mbah Warto mau maling ya karena anaknya Mbah Warto, Kang Joyo itu yang memang dikenal di desanya itu sebagai public enemy kan, karena emang suka maling ayam dan bebek. Maka mereka ini agak ngeri gitu loh dan agak kesel kalau Mbah Warto ini masuk ke rumah mereka tanpa izin. Lalu soal Mbah Warto, ini ada sebuah kejadian yang mana Dani ini emang ngerasain secara langsung dan dia juga yang pertama kali ngerasain atau ngalamin kejadian ini gitu ya. Nah jadi itu kejadiannya malam ya, yang udah larut malam sekitaran jam 11 malam. Karena di desanya saat itu jam 10 aja itu udah lumayan sepi gitu ya, orang-orang udah pada tidur. Jadi malam itu saat Dani yang udah tidur gitu ya, itu kebangun karena Mbah Warto itu ngetuk pintu belakang rumahnya. Nah jadi Dani dulu nih yang pertama kali kebangun gitu ya, karena kamarnya tuh emang ada di bagian paling belakang rumahnya. Bukan bagian belakang sih, tapi bagian belakang rumahnya yang itu posisinya dekat dengan dapur. Pokoknya paling dekat lah dengan pintu belakang. Ya udahlah di situ Dani bangun gitu ya dan langsung ngebuka pintu. Dan di situ Mbah Warto itu minta kain putih. Nah di sini Dani bingung kan, kok kain putih gitu untuk apa gitu kan. Nah sebelum Dani ngejawab apa-apa, tiba-tiba bapaknya Dani kebangun juga nih, keluar dari kamar dan langsung datang tuh ke tempat mereka. Tapi di situ ya bapaknya Dani tanpa basa-basi, bapaknya ini langsung negur atau nasehatin si Mbah Warto. Ya maksudnya kalau ngetuk rumah itu jangan tengah malam gitu, orang-orang udah pada tidur, nggak baik lah kayak gitu kan ngetuk rumah tengah malam. Dan bapaknya Dani pun itu langsung nyuruh Mbah Warto pulang dan nasihatin Mbah Warto juga gitu ya, kalau malam ya itu lebih baik lebih baik pulang tidur gitu karena takutnya sakit kan, karena Mbah Warto ini juga itu udah lumayan tua usianya. Setelah itu Mbah Warto pun itu langsung pulang karena Mbah Warto ini ya itu emang segen banget dengan bapaknya Dani. Ya udahlah setelah Mbah Warto pulang gitu ya, Dani ini tuh langsung bilang gitu ke bapaknya, yang saat itu bapaknya sedang minum gitu kan. Dani ini bilang, "Pak, tadi Mbah Warto kok aneh ya, kok minta kain putih, biasanya minta makanan gitu." Karena nggak biasanya kan Mbah Warto itu minta kain putih, apalagi tengah-tengah malam gitu. Tapi di situ bapaknya Dani yang setelah minum gitu ya, dia tuh langsung ngejelasin, "Ah itu akal-akalan Simbah aja, besok aja ini udah malam gitu." Ya udahlah setelah itu bapaknya Dani pun itu langsung balik ke kamar, dan Dani pun ya balik ke kamarnya juga untuk tidur gitu loh. Lalu besoknya salah satu tetangganya Dani ini yang rumahnya itu bersebelahan dengan rumah Dani, mereka juga itu ngaku loh kalau semalam rumah mereka itu diketuk dengan Mbah Warto, yang mana Mbah Warto ini juga sama tuh minta kain putih. Nah di sini ya Dani itu heran gitu loh, ternyata Mbah Warto ngetuk rumah sebelah juga gitu loh, rumah tetangganya juga minta kain putih. Nah di sini mereka heran kan, kok kayaknya penting banget gitu loh kain putih, emang untuk apa kan kain putih tengah-tengah malam. Mereka mikirnya kayak gitulah, kayak gitu. Dan di sini juga mereka ini baru sadar kalau Mbah Warto ya emang udah beberapa hari itu nggak pernah kelihatan, yang biasanya Mbah Warto itu selalu datang gitu ya minta makan. Tapi saat itu udah beberapa hari ya, mungkin lebih dari seminggu Mbah Warto tuh udah nggak kelihatan gitu loh minta makan. Di sini Dani kayak udah punya feeling gak enak karena nggak pernahnya ya Mbah Warto itu ngetuk rumah malam-malam, apalagi rumah yang dia ketuk itu ternyata ada beberapa rumah kan. Dan di sana Mbah Warto juga itu cuma minta kain putih.
Ya udahlah di sini ya Dani ini ngomong soal inilah dengan bapaknya gitu loh. Jadi mereka ini takutnya kalau Mbah Warto itu sakit gitu ya. Mungkin ada di bagian tubuhnya itu kayak luka kena pisau gitu kan. Jadi Mbah Warto ini mungkin butuh kain putih untuk nutupin lukanya. Ya mereka ini mikirnya mungkin kayak gitu. Karena mereka juga itu kasihan gitu ya dengan Mbah Warto, kalau emang Mbah Warto sakit sendiri di rumahnya kan kasihan kan. Akhirnya bapaknya Dani ini ngajak Dani itu untuk ngecek ke rumahnya Mbah Warto gitu ya, maksudnya ngelihat gimana keadaannya. Sorenya mereka ini baru sempet gitu ya ke rumahnya Mbah Warto itu untuk ngecek. Sampai di depan rumahnya Mbah Warto itu keadaan rumahnya pun itu sepi banget, dengan pintunya pun itu benar-benar ketutup rapat gitu ya. Tapi mereka ini tetap memastiin ketuk lah pintu rumahnya gitu ya. Pas udah beberapa kali diketuk nggak ada jawaban sama sekali gitu. Yang awalnya ya mereka sempat mikir, oh mungkin Mbah Warto lagi di luar kali. Ya udahlah mereka pun itu mau balik. Tapi sebelum balik ya, Dani ini iseng gitu. Jadi dia ngintip itu dari celah kosong yang ada di dinding rumahnya Mbah Warto. Jadi dinding rumahnya itu bukan dinding beton ya, tapi dinding kayu gitulah. Jadi emang ada beberapa celah kayak lubang gitulah di dinding rumahnya Mbah Warto. Disitulah Dani ini ngintip, dan disitu dia ngeliat memang kelihatan ternyata Mbah Warto itu ada di dalam, tapi itu cuman kelihatan kakinya Mbah Warto aja gitu. Dan di situ Dani mikirnya, oh mungkin Mbah Warto lagi tidur kali, makanya Mbah Warto ini nggak ngerespon kan pas mereka ngetuk pintunya. Ya udahlah di situ mereka pun nggak mau ganggu tidurnya Mbah Warto, mereka pun itu baliklah pulang. Lalu malamnya sekitaran habis sisa, mereka ini denger itu suara ketukan palu di rumahnya Mbah Warto. Itu kayak suara tukang gitu ya, suara kuli gitulah, kayak ngetok dinding. Nah itu memang aktivitas biasa yang emang sering dilakukan dengan Mbah Warto. Karena Mbah Warto ini emang sering nutupin celah lubang yang ada di dinding rumahnya itu dengan kayu-kayu kecil gitulah. Jadi kan dipaku kan pakai palu gitu. Dan Mbah Warto juga itu emang seneng banget bikin gantungan pakai paku. Jadi kan diketuk juga tuh kan dengan palu. Yang mana dia ini emang kalau kita masuk ya ke rumahnya, katanya Dani ini di dalam rumahnya itu emang banyak gantungan yang ngegantung itu kayak botol bekas, tempurung kelapa, pokoknya barang-barang yang biasanya ada di tempat sampah itu digantung rapi loh di dindingnya, di dinding rumahnya Mbah Warto itu. Dan itu emang salah satu kebiasaan absurd Mbah Warto gitu ya. Makanya banyak warga di sana nganggap kalau Mbah Warto ini aneh gitu, bahkan ada yang nganggap gila juga. Nah jadi intinya ya, Mbah Warto ini itu emang sering banget ngetuk palu di rumahnya. Itu semacam kebiasaan atau aktivitas biasa lah. Jadi malam itu karena ibunya Dani denger juga gitu ya ketukan palunya, ibunya Dani dibilang, itu Mbah Warto udah bangun gitu, nih antar nih bubur kacang hijau. Kebetulan malam itu ibunya Dani ini emang baru masak bubur kacang hijau gitu loh, dan ibunya Dani ini nyuruh Dani ini nganterin bubur kacang hijaunya ke Mbah Warto gitu. Ya udahlah di situ Dani pun nganter gitu ya bubur kacang hijaunya ke rumah Mbah Warto, yang mana pas dia jalan ke rumah Mbah Warto itu masih kedengeran tuh suara ketukan palunya. Tapi pas dia udah nyampe depan rumah itu suara pun udah nggak kedengeran lagi, tiba-tiba berhenti gitu lah, yang mungkin Mbah Warto kayak udah siap gitu ya ngetuk palunya. Ya udah di situ Dani pun ngetuk pintu, tapi beberapa kali diketuk Mbah Warto itu kayak nggak ngerespon, nggak ngebuka pintu juga, dan Dani pun ngintip lagi nih dari lubang yang tadi dia ngintip. Dan di situ ya itu masih kelihatan kaki Mbah Warto, yang seolah kayak Mbah Warto ini nggak kebangun loh dari tadi sore. Nah karena udah ngerasa aneh kan, karena barusan Dani ini denger Mbah Warto itu ngetuk palu kan, akhirnya Dani ini ngetuk lagi lah pintu rumah Mbah Warto itu yang agak keras, sampai akhirnya pintunya itu kebuka, yang ternyata pintunya itu emang gak kekunci. Nah pas pintu yang kebuka ya, Dani ini tuh langsung kaget karena dia ngeliat ya tubuhnya Mbah Warto itu udah terbaring dengan keadaan yang udah mulai membusuk gitu ya. Tapi yang paling ngerinya, tubuhnya Mbah Warto itu emang udah dikerumunin dengan semut. Dani ngelihat itu ya, itu bener-bener kaget ya, merinding. Pokoknya apa yang dia lihat itu bener-bener sesuatu yang mengerikan, menyeramkan gitu loh. Yang katanya juga sampai sekarang ya, kalau dia ingat itu bener-bener hal yang payah gitu, yang sulit banget buat dilupain. Kalau dia ingat lagi ya, dia pun itu merinding, geli, semuanya pokoknya jadi satu tuh kalau dia ingat itu, karena dia emang bener-bener ngelihat di depan matanya langsung gitu ya. Nah jadi setelah itu ya, karena udah takut gitu ya, kaget, akhirnya Dani ini pulang itu lari sambil teriak-teriak gitu loh,
Mbah Warto, Mbah Warto gitu, dia teriak-teriak gitu ya. Pas sampai rumah bapak dan ibunya tuh heran kan, kenapa dan, sampai tetangga pun itu datang gitu loh, karena Dani ini tuh teriak-teriak setelah ngelihat itu. Akhirnya semua tetangganya ini datang gitu kan, kenapa. Disitulah Dani ini ceritain semuanya nih soal apa yang dia lihat. Nah di situ semua warga bener-bener kaget kan, akhirnya mereka ini rame-rame itu ngeliat lah, datang ke rumah Mbah Warto. Dan di sana ya mereka tuh emang ngeliat apa yang dilihat Dani, yang ternyata Mbah Warto emang udah meninggal. Karena ini ya, bapaknya Dani pun itu langsung ngeluarin motor. Itu maksudnya untuk ke rumahnya Pak Kades, ngasih tahu lah soal kejadian ini. Dan kasih tahu juga dengan beberapa warga lain gitu kan. Kan ini benar-benar kejadian yang ngeri banget gitu loh. Ya udahlah akhirnya ya di desa mereka itu terutama di rumahnya Mbah Warto itu keadaannya itu udah rame banget lah, semua warga itu udah pada ngumpul emang ngelihat gimana keadaannya Mbah Warto, sampai polisi pun udah ada di TKP, yang mana polisi itu emang meriksa gimana keadaan tubuhnya Mbah Warto ini, yang mana ya tubuhnya Mbah Warto itu emang udah membusuk gitu ya, tubuhnya tuh udah mulai lembek, yang ulat-ulat itu semacam belatung gitu udah mulai ada tuh di tubuhnya. Tapi yang ngerinya nih, yang aku ngeri juga ngebayanginnya gitu ya, tubuhnya itu udah mulai dimakan dengan semut gitu loh, karena ya banyak semut gitu di tubuhnya. Nah tapi yang anehnya gitu ya, tubuhnya udah mulai lembek, yang emang kelihatan udah membusuk gitu ya, tapi sama sekali nggak ngeluarin bau busuk apapun. Bahkan Mbah Warto semasa hidupnya itu kan sering ngeluarin bau yang nggak enak gitu kan, kalau gimana ya, maksudnya kayak orang lewat yang berdekatan dengan Mbah Warto itu pasti kecium bau yang nggak enak, karena emang Mbah Warto ini tuh bukan orang yang terawat gitu kan. Tapi waktu kejadian itu ya, dari tubuhnya Mbah Warto itu sama sekali nggak ngeluarin bau apapun. Ya udahlah, malam itu juga gitu ya, karena keadaannya itu udah berdesakan, banyak warga-warga yang juga ngeliat. Tapi nih yang paling menyedihkannya soal pemakaman atau ngurusin jasadnya Mbah Warto itu nggak banyak loh yang mau ngurusin gitu. Tapi syukurnya ya keluarganya Dani dan beberapa tetangganya Dani juga itu bersedia buat ngurusin ya jasadnya Mbah Warto ini. Bahkan di sini bapaknya Dani juga, dia nih sampai ngusulin gitu ya, pokoknya malam itu juga jasadnya Mbah Warto itu harus dikebumikan karena lebih cepat lebih baik, apalagi saat itu ya tubuhnya Mbah Warto juga itu emang udah mulai membusuk. Beberapa tetangganya pun itu setuju gitu ya, jadi buat mereka beberapa keluarga yang kasihan gitu ya dengan Mbah Warto itu akhirnya bahu membahu untuk ngurus jasadnya Mbah Warto gitu. Akhirnya malam itu juga Mbah Warto itu dimandikan dan dikafanin dan akhirnya dikuburkan, yang mana prosesnya ini ya itu selesai sampai tengah malam, itu sekitaran jam setengah 2 malam baru selesai Mbah Warto ini dikubur. Lalu soal pemeriksaan tubuhnya Mbah Warto itu nggak terlalu detail karena emang nggak ada tanda-tanda kekerasan yang ada di tubuhnya Mbah Warto gitu, yang artinya Mbah Warto itu emang mati, atau mati maksudnya meninggal karena sakit atau kayak gimana, yang pasti itu bukan dibunuh gitu lah dengan orang lain. Nah tapi di sini ya dengan keadaan tubuhnya Mbah Warto yang udah benar-benar membusuk, itu digambarkan kalau Mbah Warto itu udah meninggal seminggu yang lalu, bahkan mungkin lebih dari seminggu yang lalu Mbah Warto udah meninggal. Nah di sini Dani ini baru benar-benar baru sadar gitu ya, ya ternyata pantas saja Mbah Warto selama seminggu terakhir itu nggak pernah kelihatan, yang biasa selalu dateng kan ke rumah mereka minta makan, tapi ini udah nggak pernah kelihatan lagi. Tapi Dani ini ingat lagi nih soal kejadian kemarin malam, yang baru kemarin malam nih. Kan kemarin malam Mbah Warto dateng kan ke rumah mereka itu ngetuk, yang di situ Mbah Warto minta kain putih kan. Nah disinilah Dani ini bener-bener takut ya, merinding pas ingat itu. Nah di situ Dani juga bener-bener ingat ya pas dia ngeliat bertatapan dengan Mbah Warto. Di situ nggak ada yang aneh loh dari Mbah Warto. Itu kayak Mbah Warto biasanya, nggak ada kelihatan itu semacam roh atau hantu, itu nggak ada loh, bener-bener kayak Mbah Warto. Cuman yang bedanya atau yang anehnya dari Mbah Warto malam itu, Mbah Warto ini yang biasanya itu nggak pernah minta yang aneh-aneh. Biasa kalau dia ngetuk rumah orang dia nih cuma minta makanan, tapi kali itu Mbah Warto ini minta kain putih, yang ternyata ya itu emang cara Mbah Warto yang minta untuk
rohnya gitu ya, cara rohnya itu untuk minta jasadnya itu ditemukan dan dikebumikan dengan layak gitu loh, dengan menggunakan kain kafan. Karena dia meninggal itu emang gak ada yang tahu kan, dia meninggal sendiri di rumahnya sampai dimakan semut loh. Tapi setelah Mbah Warto meninggal, bahkan sebulan setelah Mbah Warto meninggal, jadi dia ini tuh kayak belum benar-benar pergi dari desa itu. Karena ya ada banyak pengakuan dari warga yang mana mereka ini tuh beberapa kali ngeliat Mbah Warto tengah malam itu jalan sendiri. Bahkan Dani juga itu beberapa kali loh ngeliat kalau Mbah Warto itu jalan di desa. Ya padahal Mbah Warto saat itu udah meninggal gitu loh. Bukan cuman itu ya, Dani dan sekeluarganya juga, bahkan beberapa tetangganya ya, yang rumahnya itu deket dengan rumahnya Mbah Warto. Mereka ini sering ngedenger itu kayak suara yang seolah-olah Mbah Warto itu masih ada di rumah itu. Kayak suara aktivitasnya Mbah Warto gitu ya. Misalnya kayak ngetuk palu itu tadi. Itu masih kedengeran loh, padahal itu udah beberapa hari Mbah Warto ini meninggal. Pokoknya karena penampakan Mbah Warto, banyak warga di sana itu udah ketakutan gitu loh, terutama malam ya. Jadi di desa mereka saat itu baru jam 8 malam, itu suasana desanya udah sepi banget karena emang gak ada yang berani keluar rumah gitu. Nah, lalu soal Mbah Warto ya, yang sering banget menampakkan wujudnya, ya itu ternyata emang ada satu tujuan atau ada yang mau disampaikan gitu loh dengan Mbah Warto ini. Nah, itu ditahu ya, itu setelah seminggu Mbah Warto ini meninggal. Jadi saat itu cerita soal Mbah Warto ini itu udah bener-bener berkembang gitu ya di kalangan masyarakat desa di sana. Akhirnya ada nih Pak Nor. Jadi Pak Nor ini tuh salah satu orang yang juga ngurusin soal pemakamannya Mbah Warto. Bahkan Pak Nor ini tuh orang yang bisa dibilang kayak memimpin doanya lah gitu, semacam ustadz gitu ya. Nah, jadi Pak Nur ini tuh datang lah ke rumahnya Dani itu untuk nemuin bapak dan ibunya Dani gitu loh. Jadi di sana Pak Nur ini tuh ngomongin soal masalah itu ya, yang mana katanya soal kepergian Mbah Warto itu ada sesuatu yang tersangkut gitu. Pokoknya ada sesuatu yang nggak lurus tapi itu harus diluruskan. Ya maksudnya kayak gitulah. Dan di sini ya Pak Nurin itu nggak takut dengan penampakan Mbah Warto. Itu bukan persoalan yang harusnya ditakutkan menurut si Pak Nur ini kayak gini. Tapi Pak Nur ini malah kasihan gitu loh. Kayaknya Mbah Warto itu pergi dengan dalam keadaan yang nggak tenang. Lalu Pak Nur pun itu ngajak bapaknya Dani dan beberapa tetangganya Dani ini gitu ya untuk membuat acara tahlilan kecil-kecilan gitu loh. Dan Pak Nur ini juga menyarankan tahlilannya itu diadakan di rumahnya Mbah Warto, yang mana saat itu rumahnya Mbah Warto itu udah nggak dihuni lagi ya semenjak Mbah Warto ini meninggal. Karena Pak Nur ini yakin banget kalau semangat dan emosionalnya Mbah Warto itu masih tertinggal di rumahnya. Makanya Pak Nur ini tuh ngajak mereka bikin tahlilannya itu di rumahnya Mbah Warto gitu ya. Dan Pak Nur ini juga berencana dia ini akan berinteraksi dengan Mbah Warto soal apa yang ngebuat Mbah Warto ini tuh pergi dengan gak tenang gitu loh. Ya kali aja mereka bisa bantu kan. Ya udahlah, akhirnya tahlilannya pun itu digelar, yang mana itu malam gitu ya posisinya, yang cuman diikutin 5 orang aja yang semuanya itu lelaki ya, termasuk Dani ini juga ikut dan beberapa tetangganya Dani juga gitu loh yang emang sering ngebantuin Mbah Warto. Malam itu ya setelah mereka membaca Yasin dan udah ngirim doa juga, tiba-tiba salah satu bapak-bapak yang mana ini tetangganya Dani ya, yang bernama Pak Le, yang juga ikut tahlilan malam itu. Dia ini yang sedang ngomong, sedang duduk gitu ya, tiba-tiba terdiam dan matanya itu ketutup sambil ngeluarin kayak air mata kayak gitu loh. Nah, jadi semuanya pada heran kan, kecuali Pak Nur nih. Pak Nur yang di situ seolah paham, Pak Nur pun itu langsung ngelus belakangnya Pak Le itu gitu, yang kayak nunjukin rasa kasihan gitu loh dengan Pak Le. Tapi lama kelamaan ya suara Pak Le pun itu suaranya tuh kayak makin berat gitu loh, makin lama makin berat. Yang mana di sini Dani itu bener-bener denger suaranya itu persis kayak suaranya Mbah Warto. Lalu di situ Pak Nur pun itu baru jelasin ke mereka semua gitu ya, kalau Mbah Warto itu udah ada di dalam tubuhnya Pak Le. Dan di sini Pak Nur pun itu mau nyoba berinteraksi dengan Mbah Warto. Ya udahlah, di situ mereka pun berinteraksi gitu ya, atau berkomunikasi dengan Mbah Warto melalui tubuhnya Pak Le. Jadi yang ngomong ini itu Pak Nur gitu ya dengan Mbah Warto. Nah, jadi intinya Mbah Warto itu sangat menyesali kepergiannya yang
sunyi tanpa keluarga sama sekali. Termasuk satu-satunya keluarganya yang tersisa itu anaknya yang bernama Kang Joyo. Yang mana saat itu Kang Joyo ini kan sedang dipenjara gitu kan. Nah tapi di situ ya Mbah Warto itu nyari Joyo di mana gitu loh, Joyo di mana. Jadi dia ini menyesali kalau Kang Joyo itu nggak ada di situ saat dia ini meninggal. Nah tapi di situ ya Pak Nur pun itu jelasin kalau Kang Joyo atau si Joyo gitu ya itu sedang ada urusan, makanya dia itu nggak bisa datang, ada urusan yang penting gitu loh. Yang paling ngebuat Mbah Warto sedih gitu ya, yang ngebuat Mbah Warto nggak tenang dengan kepergiannya, Kang Joyo itu sama sekali nggak tahu kalau Mbah Warto itu udah pergi gitu loh. Jadi di sini Mbah Warto ini minta ke mereka semua coba ngasih tahu ke Kang Joyo gitu, maksudnya itu anaknya kan, tapi nggak tahu kalau bapaknya itu udah meninggal. Itulah penyesalannya, salah satu penyesalan Mbah Warto ini yang ngebuat dia tuh pergi nggak tenang. Lalu di situ Pak Nur pun itu berjanji gitu ya dengan Mbah Warto kalau nanti dia bakal nemuin anaknya yaitu Kang Joyo untuk ngasih tahu soal ini semua. Ya udahlah, jadi itulah inti dari percakapan Pak Nur ini dengan Mbah Warto gitu ya. Yang katanya Dani ini itu sebenarnya percakapannya itu panjang banget ya, dan percakapannya pun itu aslinya dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi di sini Dani ini menceritakan ceritanya itu murni yang semuanya itu udah di bahasa Indonesiain gitu ya, biar aku ngerti dan kalian semua juga itu bisa pada ngerti gitu loh. Setelah itu barulah Pak Nur ini mempersilahkan Mbah Warto itu pergi gitu ya, dan Mbah Warto pun itu pergi dan Pak Le pun itu langsung sadar saat itu. Dan selain permintaan itu ya, ada juga yang mana di situ Mbah Warto itu beberapa kali bilang, aku mau di sini, aku mau di sini, aku mau di sini. Maksudnya itu di rumahnya gitu ya. Yang mana itu menunjukkan kalau Mbah Warto ini ya, dia ini kayak nggak terima gitu loh dengan kematiannya. Apalagi kematiannya itu tanpa keluarga sama sekali kan. Yang paling menyakitkan, satu-satunya keluarganya yaitu anaknya itu nggak tahu soal kematiannya. Dan itu semua lah yang ngebuat Mbah Warto ini tuh benar-benar nggak tenang dengan kepergiannya. Lalu singkat cerita besoknya mereka ini sama-sama datang di sini. Dani ini katanya nggak ikut gitu loh. Yang ikut itu bapaknya dan Pak Nur dan beberapa tetangganya. Ini mereka datang nemuin Kang Joyo di lembaga permasyarakatan di mana dia itu ditahan gitu ya, di penjara di sana. Nah, sampai sana mereka ini tuh ngasih tahu gitu ya soal itu semua, terutama soal kepergian Mbah Warto. Ya udahlah, setelah dikasih tahu itu ya, akhirnya penampakan pun itu nggak ada kejadian-kejadian lagi. Tapi dari pengakuan beberapa warga lain yang ada di desa itu ya, katanya mereka itu tetap masih sering ngeliat Mbah Warto itu jalan sendiri di desa gitu loh. Yang itu selalu kelihatannya tengah malam. Dan ada penampakan-penampakan lainnya gitu ya, menurut pengakuan warga desa. Tapi di situ Dani dan keluarganya itu udah sama sekali nggak pernah lagi ngeliat rohnya Mbah Warto yang lewat atau kayak gimana gitu loh. Nah tapi ya Dani ini dan keluarganya itu masih tetap ya, masih sering ngedenger di rumahnya Mbah Warto itu kayak ada aktivitas. Ya macam-macam lah aktivitasnya, itu kayak ada yang ngetuk dinding dan ada kayak yang nyapu gitu ya. Pokoknya aktivitas yang biasa dilakukan Mbah Warto di rumahnya. Itu mereka masih sering ngedengarnya karena kan posisi rumahnya Dani itu ada di depan rumahnya Mbah Warto. Jadi ya emang deket lah, jadi emang kedengaran. Tapi karena terus-terusan kedengaran gitu ya sampai sebulan 2 bulan ke depan masih tetap kedengaran. Dan di sini ya Dani dan keluarganya pun lama kelamaan itu udah nggak takut lagi, jadi malah udah terbiasa dengan kejadian itu. Tapi sekarang di desanya itu udah nggak ada lagi ya kejadian soal Mbah Warto karena udah lama banget kan kejadiannya itu terjadi di tahun 2007 lalu. Nah jadi soal Mbah Warto itu sekarang semacam udah jadi urban legend gitu ya di desanya, yang katanya semua warga di desanya itu tahu sampai sekarang itu mereka masih tahu gitu loh soal Mbah Warto. Nah tapi soal Mbah Warto itu cuma nama samaran karena Mbah Warto ini sebenarnya ada nama aslinya gitu ya. Jadi Dani ini nggak berani nyebutin nama aslinya karena ntar kalau disebutin ya semua warga desa di sana itu langsung tahu gitu loh, karena namanya itu emang cukup terkenal lah di desanya. Dan di sini dia juga itu benar-benar menceritakan dari sudut pandangnya, emang nggak minta izin sama sekali kan dengan kades dan beberapa perangkat desanya. Ya makanya dia ini takut gitu loh kalau beberapa nama itu nggak disamarkan, jadi semua nama di cerita ini disamarkan gitu ya. Nah jadi itulah ceritanya yang menurut aku
cerita ini bener-bener serem banget gitu ya. Aku bener-bener ngebayangin kayak gimana ceritanya gitu loh. Nah tapi yang bikin aku merinding banget nih ya, kalau aku yang jadi Dani terus aku ngeliat saat Mbah Warto meninggal itu ya, dia meninggal dalam keadaan yang mengerikan kayak gitu. Apalagi nih ya, tubuhnya itu udah dimakan semut gitu loh. Aku ngebayangin itu geli banget sumpah. Ngeri, geli. Ya bener gitu loh, semua jadi satu. Oke lah, tapi kalau menurut kalian gimana soal cerita ini? Semoga cerita ini bisa memenuhi asupan creepy kita semua. Ya semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizky Wadiono. Bye-bye.